Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah majelis taklim Ahad pagi yang disponsori oleh SMK 1 Muhammadiyah ya, Ponorogo, MI Muhammadiyah 14 ya, prestisius Masjid Ibadur Rahman Kauman Semoroto, dan didukung oleh Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa pada kita, sehingga kita bisa hadir di sini karena izin dan ridha Allah. Tanpa izin dan ridha Allah, kita tidak mungkin untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini alhamdulillah kita sedang bersilaturahmi ya. Silaturahmi. Jadi majelis ilmu itu juga forum silaturahmi. Masih ingat Bapak Ibu apa faedah silaturahmi? Masih ingat? Napa? Panjang umur. Panjenengan pirsa apa maksud panjang umur atau Allah memanjangkan umurnya? Napa Bapak Ibu? Ada dua pengertian Bu, ini menurut penjelasan ulama. Jadi panjang umur itu pertama Allah memang benar-benar memanjangkan umur kita Bapak Ibu. Jadi yang tadinya Allah mentakdirkan 80 tahun, karena penjenengan aktif majelis ilmu, maka bisa jadi ditambah menjadi 150 tahun Bapak Ibu. Pripun? Mau sampai 150? Lah kok medeni pripun to? Kesel nggih Pak nggih. 150 tahun. Sing ngopeni sing kesel nggih. Lha niku penjelasannya ulama ngoten niku Bu nggih. Yang kedua, orang yang dipanjangkan umurnya itu maksudnya adalah orang yang bertambah kebaikannya. Niki sepakat sing dua niki. Sepakat nggih? Nah, bertambah kebaikannya. Jadi panjenengan ngaos niki bertambah kebaikannya. Dengan ngaji, apa yang panjenengan peroleh dengan ngaji niki Bapak Ibu? Ilmu. Terus menjadi tenang hatinya, menjadi tenang, bahagia. Betul nggih? Panjenengan bahagia hari ini? Bahagia. Wajahnya berbinar-binar, berseri-seri nggih. Niki Bapak Ibu, calon penghuni surga itu wajahnya berseri-seri, bersinar-sinar, karena terpancar kebahagiaan, kedamaian. Niki Bapak Ibu, nggih. Inilah luar biasanya orang-orang yang dituntun oleh Allah di dalam majelis ilmu. Makanya jangan sampai tidak menyempatkan, nggih. Maka kita harus menyempatkan, nggih, meskipun mungkin sebulan 4 kali atau sebulan 10 kali, nggih. Minimal seminggu sekali, minimal nih Bapak Ibu ya. Syukur tiap hari, monggo kalau ada, ya ada. Insya Allah di Ponorogo itu banyak, tinggal milih panjenengan mau ngaji hari apa, ya. Ngaji hari apa. Inilah orang-orang yang berilmu Bapak Ibu. Bapak yang dirahmati Allah, kita baru saja memperingati hari 1
Muharram. 1 Muharram termasuk bulan miliknya siapa ini? Miliknya orang Islam. Orang Islam. Ada berapa bulan? Halo, ada berapa bulan? 12 bulan. Disebut dengan bulan Hijriah. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nanti kalau hafal, kalau jak lan Ponorogo. Tapi kondur piyambak lho nggih. Napa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan, Bu. Kemudian ada bulan Jawa. Kalau bulan Jawa apa? Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo. Wis bodo neh Bu, Masya Allah nggih. Bodo neh. Apane kul bodo, wayah poso lali nggih. Terus enten bulan Samsiah napa Bapak Ibu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa Bapak Ibu kok 12 bulan semuanya? Halo, penjelasan tahu? Kenapa kok Suro apa itu yang Jawa ya 12, yang Samsiah juga 12, yang Komariah juga 12. Kenapa Bapak Ibu? Halo, enten sing ngertos? Kenapa kok semuanya kok yuk pas men 12? Napa? Karena sudah takdir Allah Bapak Ibu. Lho nggih ta? Sing menentukan iki kan Allah gitu. Sing menentukan Allah, sudah takdir Allah, termasuk bulan Komariah, Samsiah. Inilah luar biasa. Pikiran kita mboten gaduk Bapak Ibu nggih. Ternyata kok yo luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah. Bulan Muharram ini disebut dengan bulan Hijriah, nggih ya. Ini penanggalan orang Islam. Hijriah. Hijriah napa arti hijriah? Napa Bapak? Atau hijrah? Di bulan Hijriah ini ada hijrah, ada peristiwa hijrah. Apa hijrah? Pindah. Apa yang dipindah? Enggak, yang dipindah apanya? Napa Bapak Ibu yang dipindah napa? Apanya? Diri kita ini loh yang kita pindah Bapak Ibu nggih. Yang kita pindah itu diri kita. Berpindah dari mana? Halo. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kekufuran menuju keimanan. Dari kezaliman menuju kesolehan. Dari tempat yang tidak menyenangkan pindah ke tempat yang menyenangkan. Misalnya penjenengan berpindah dari tempat yang di situ ada maksiat banyak sekali, kemudian berpindah dari situ untuk menuju tempat yang amal soleh. Itu juga termasuk hijrah Bapak Ibu. Oke, termasuk hijrah. Napa manfaatnya hijrah Bapak Ibu kira-kira menurut penjenengan? Napa bah? Apa Narto? Manfaatnya napa hijrah niki? Satu, dengan berhijrah kira-kira apa yang terjadi? Bisa nambah keimanan betul kira-kira? Nambah keimanan. Yang kedua, jadi bahagia nggak hidupnya? Halo, bahagia, tenang. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu di Mekah dibully,
oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilok-lok nih sampai entek amek kurang mutil Bapak Ibu kita. Sampai entek amek kurang mutil. Bahkan sampai memet Rasulullah nih Bapak Ibu nggih. Nggih. Diancam, nggih. Disiksa, bahkan mau diancam dibunuh, nggih. Niki Bu. Akhirnya napa Bapak Ibu? Rasulullah untuk mencari kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Di Madinah disambut, subhanallah, luar biasa. Disambut dengan kaum Ansor apa Muhajirin? Ansor. Ansor itu apa? Penolong. Kemudian yang rombongan Nabi Muhammad disebut apa? Kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Masya Allah. Kalau penjenengan Bapak Ibu yang sudah pernah tindak Mekah dengan Madinah, beda enggak? Halo, hawanya beda enggak? Beda nggih? Hawanya beda mboten? Beda ya? Beda. Mekah, Madinah panas. Makanya Madinah disebut Madinatul Munawwaroh, kota yang bercahaya. Subhanallah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hijrah, pindah tempat, ini bisa menambah keimanan, bisa menjadikan ketenangan. Jadi Rasulullah juga pengen tenang Bapak Ibu, karena dengan pindah itu Rasulullah menjadi tenang, menjadi bahagia. Masya Allah, luar biasa. Niki Bapak Ibu. Apalagi kira-kira yang ketiga Bapak Ibu, manfaat hijrah atau pindah. Halo, napa Pak? Kira-kira napa? Lebih bersemangat badan? Halo, lebih bersemangat badan? Lebih bersemangat. Jadi orang yang memang sudah berniat pindah, misalnya dari satu tempat pekerjaan yang di situ pekerjaannya banyak maksiat, kemudian pindah ke tempat yang tidak ada maksiat, dia menjadi lebih semangat hidup, lebih semangat bergairah. Termasuk ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang tadinya mungkin di tahun yang lalu kita belum aktif di majelis taklim, kemudian sekarang berpindah menjadi aktif di majelis taklim, ini juga termasuk hijrah, hijrah, pindah, pindah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah juga berupa atau bisa diartikan perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perilaku apa Bapak Ibu? Halo, perilaku apa? Perilaku apa? Atau perbuatan. Perbuatan apa? Nggih, apa saja tuh Bapak Ibu nggih. Perbuatan apa saja, dari yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya sholat jamaahnya di masjid bolong-bolong, nggih. Niki jamaahnya bolong-bolong napa buntet-buntet? Napa rapat? Nggih. Enten sing jamaah 5 waktunya bolong-bolong. Senengannya namung maghrib kalih ngisa, enten nggih. Kenapa? Orang kalau lebih seneng maghrib dan ngisa. Napa Bapak Ibu? Kenapa maghrib ngisa itu masjid-masjid itu kok banyak, tapi mulai ngisa sedikit, apalagi subuh, nggih. Kenapa? Karena banyak temannya, gitu. Lah oke koncone ngoten nggih, seneng. Termasuk puasa Ramadan, nggih Bapak Ibu ya. Puasa Ramadan itu di samping wajib, kenapa orang Islam banyak melakukan puasa Ramadan dengan luar biasa? Kenapa? Koncone kata, oke koncone jajal wis poso Syawal.
Halo. Halo. Abot. Abot. Puasa Muharram. Lah, ini pupung ingat. Panjenengan mangke puasanya tanggal berapa Bapak Ibu? Halo. Tanggal yang paling jos itu 9 dan 10. 2 hari Bapak Ibu. Karena menyelisih puasanya orang-orang ahli kitab. Kalau 10 tok itu tidak menyelisih, maka supaya menyelisih berpuasalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Niki Bapak Ibu. Nah, berikutnya Muharram atau termasuk bulan Hijrah ini adalah bulan introspeksi. Apa artinya introspeksi? Apa Bapak Ibu? Melihat diri, koreksi diri, merenung diri, merenung Bapak Ibu. Amal-amal soleh apa yang sudah kami lakukan di tahun 1446 Hijriah yang belum kita tingkatkan? Ngaten Bapak Ibu. Yang pertama apa yang perlu kita tingkatkan? 1, napa Bapak Ibu? Iman. Iman. Iman itu fondasi paling penting loh Bapak Ibu nggih. Iman itu landasan yang harus selalu kita kontrol, nggih. Selalu kita kontrol, Pak. Keimanan kita pada Allah, iman kita pada malaikat Allah, iman kita pada Rasul, nggih, pada kitab-kitab Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar. Ini Pak, iman kita harus kita kontrol Bapak Ibu, nggih. Karena dengan mengontrol iman kita Bapak Ibu, kita akan mampu mengendalikan diri kita ini untuk tidak berbuat maksiat. Niki Bapak Ibu. Jadi iman kita selalu kita evaluasi. Kita selalu yakin pada Allah. Tapi kenapa masih tidak percaya pada Allah? Nggih. Kadang-kadang kita kan sering tidak percaya pada Allah. Nggih Bapak Ibu ya. Allah itu loh memberikan apa saja yang panjenengan minta. Tapi kenapa kita tidak pernah menyandarkan sepenuhnya pada Allah? Niki Bapak Ibu, kadang-kadang kita gitu masih percaya selain masih percaya pada selain Allah, masih menyandarkan pada manusia. Ini banyak loh Bapak Ibu nggih. Banyak loh nggih. Banyak. Kita tuh kalau menyandarkan pada manusia Bapak Ibu, banyak kecewanya. Oke, celek. Nggih mboten? Nggih mboten? Kecelek. Wis kadung tak jibne. Omong arep ngutangi. Kadung ora usaha liya tibake makbus nggih Pak Narto ya. Makbus nggih. Tapi sandaran yang mutlak itu Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu. Makanya jangan, ya bolehlah kita tetap namanya tawa'anu alal birri wa taqwa wala tawa'anu alal ismi wal udwan. Ini penting tetap, enggak apa-apa, tapi tetap sing dijagani yang mutlak itu tetap Gusti Allah Bapak Ibu. Nggih. Gusti Allah niki Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah iman yang kita evaluasi. Yang kedua nopo Bapak Ibu? Apa yang kita evaluasi? Amal soleh. Sudahkah kita maksimal melakukan amal soleh kita? Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, kesolehan diri kita, kesolehan dengan orang lain, kesolehan dengan tetangga, dengan masyarakat, sudahkah kita maksimal? Mari kita bahas yang wajib Bapak Ibu.
Yang wajib sholat 5 waktu. Sudahkah berjamaah di masjid? Halo? 5 waktu loh. Sudah. Bapak-bapak saya yakin, nggih. Bapak-bapak saya yakin, nggih. Ibu-ibu? Belum, nggih. Belum. Apa enggak boleh ibu-ibu itu di masjid? Boleh enggak? Tidak ada larangan, Bu. Penjenengan jamaah di masjid juga boleh, enggak ada larangan ibu-ibu, nggih. Kalau bapak-bapak memang sangat dianjurkan. Bahkan ada yang berkata wajib loh Bapak Ibu. Maaf, ini ada ulama yang bagi bapak-bapak lah ya. Ketika mendengar azan, Bapak Ibu mendengar azan enggak? Halo. Kalau azan dikumandangkan mendengar enggak? Mendengar. Orang yang mendengar itu disebut apa Bapak Ibu? Sami'na. Napa Bapak Ibu? Sami'na. Jadi ketika pendengar ada adzan berkumandang di ibadur rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok menjadi masih mendengar, itu berarti disebut sami'na. Panjenengan rawuh mboten Bu? Halo. Rawuh. Bapak-bapak hadir enggak? Hadir mboten? Nah, kalau hadir namanya ata'na. Jadi kami dengar, kami taat. Di sini ada majelis ilmu tiap Ahad pagi nggih Ustaz Munim. Panjenengan dengar? Panjenengan rawuh? Itu namanya sami'na wa ata'na. Enten tiyang niku nggih sami'na Bu, tapi tidak ata'na. Dengar adzan ning mboten moro, nggih. Jangan ngertos kenapa kok mboten moro Bapak Ibu? Enggak datang kenapa? Orang yang dengar adzan kok tidak datang? Kenapa Bapak Ibu? Males, terus repot, nggih. Ngurusi duit. Nggih Bapak Ibu nggih. Duit. Ya boleh memang. Tapi ketika adzan berkumandang berhenti sejenak. Punya toko ditutup sebentar. Tulisi, nggih. Maaf sedang sholat. Enggak apa-apa. Ini bukan pamer, enggak apa-apa, Bu. Nanti tahu-tahu pembeli itu tahu sendiri, Bu. Nggih. Saya juga pernah punya toko, Bu, toko besi Bapak Ibu. Pernah punya toko besi. Jadi ketika adzan nggih, kami tutup, Bu. Sering kami tutup, nggih. Nah, nanti kalau sudah rezekinya mesti balik kok, Bu, nggih. Kadang-kadang kita kan nggak yakin, nanti jangan-jangan pembelinya lari, kabur. Niki Bapak Ibu, nggih. Jadi sami'na wa ata'na. Ada yang hanya sami'na tapi tidak ata'na. Yang rugi itu belas nggak sami'na dan belas nggak ata'na. Ada nggak Bapak Ibu? Wonten kita banyak belas orang krungu, wong krungu ora kok kon teko. Nggih Pak Sanggar. Krungu kok ora lho, kok kon teko kok ngendi nggih. Lah Bapak Ibu, untuk kita mendengar ini adalah rahmat Allah Bapak Ibu. Jangan dikira loh ya. Kadang-kadang orang tuh kalau tidak punya istiqomah dalam sholat jamaah, nengan-nengai arep manjing ya mapan turu ngoten nggih akeh kok. Nengan-nengai arep adan lho nggih. Bareng keturun aku. Ya salah dhewe wae arep adan turu gitu. Keturun senenge nggih. Enten nang nggen kula niku ibu-ibu. Adan ngene nyandak kelut nggih. Adan malah nyandak kelut, Bu. Kelut-kelut nggih. Terus akhirnya telat, nggih. Pun ngantos telat. Utamanya ketika kita ikut jamaah 5 waktu. Bapak-bapak ini kalau bisa datang sebelum adzan berkumandang, dan kalau perlu jadi muadzin. Subhanallah Pak. Orang yang muadzin Bapak Ibu, yang jadi muadzin
bapak-bapak ini terutama, panjenengan tahu apa nanti balasan Allah di yaumul qiyamah? Apa? Terumpahnya di surga. Ada lagi? Orang yang jadi muadzin nanti di yaumul qiyamah itu akan dipanjangkan lehernya, Pak. Lehernya dipanjangkan. Panjenengan tahu kenapa kok dipanjangkan lehernya? Kenapa? Bentang ketok. Napa, Pak? Ayo. Ternyata saya membaca keterangan itu, orang-orang Arab pemimpinnya itu adalah orang-orang yang panjang lehernya. Jadi nanti muadzin itu akan menjadi pemimpin di surga. Subhanallah. Ini saya membaca keterangan ulama. Jadi orang yang jadi muadzin itu nanti akan menjadi pemimpin di surga, Bapak Ibu. Nggih. Masya Allah. Dan sehat loh adzan itu, nggih. Halo. Kok sehat? Kenapa? Ayo, ibu-ibu tahu kenapa adzan kok sehat? Lek gak sehat gak iso adzan, Bapak Ibu, gitu. Lek gak sehat gak iso adzan. Maksudnya gini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata indah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini Masya Allah, ini mungkin belum pernah ada penelitian ya. Saya sering merasakan nikmatnya menjadi muadzin itu, subhanallah, Bapak Ibu. Jadi pernapasan itu menjadi enak, menjadi sehat, ya, luar biasa. Ini saya merasakan pengalaman, ya. Pengalaman menjadi muadzin luar biasa. Niki Bapak Ibu. Jadi sholat wajibnya, nggih. Puasa wajibnya, halo, sudah selesai yang nyaur-nyaur, sampun selesai Bapak Ibu-ibu. Nyaur puasa itu secepatnya, nggih, jangan diolor-olor, nggih, jangan diolor-olor, nggih. Ini yang wajib. Zakat, nggih, halo. Zakat baik zakat napa, Bah? Fitrah, zakat mal, pertanian, halo, pertanian, jangan sampai lupa, nggih, zakat pertanian. Saya alhamdulillah selalu tidak zakat pertanian, Bu, karena nggak punya hasil tani, Bu, ya. Selalu tidak zakat pertanian karena nggak punya hasil sawah, nih Bapak Ibu, nggih. Kemudian yang sunnah napa Bapak Ibu? Halo. Sedekah, infak, puasa apa? Sunnah. Nanti Muharram jangan lupa, nggih. Tanggal 9 dan 10, 2 hari, nggih. Kemudian Senin Kemis pun terbiasa, insya Allah. Ada yang terbiasa Ayamul Bid, insya Allah. Ada yang berpuasa Nabi Daud, ayo. Ada yang terbiasa puasa Daud alaihissalam. Nah, ini Bapak Ibu, coba sesekali dinikmati bagaimana indahnya, nikmatnya berpuasa Daud alaihi salam. Abdulus Siyam, okay. Jadi puasa Daud itu adalah seafdal-afdal puasa. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Abot napa enteng? Halo. Abot napa enteng? Napa pun dijajal? Dijajal dereng kok, nggih. Dijajal dereng kok ngendikan abot, nggih. Napa? Makanya niatnya harus kuat Bapak Ibu kalau pengen, nggih. Jangan pengen masuk surga, nggih. Bapak Ibu, pun tanggung-tanggung pengen masuk surga niku ngibadahe pun tanggung, nggih. Jadi harus napa? Tenanan. Los, ngoten Bapak Ibu, nggih. Jamaahnya 5 waktu. Ramadannya luar biasa, sunnahnya Daud.